Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Para pemirsa, ikhwati iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan berbagai macam karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga, termasuk nikmat yang paling agung yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berjalan di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tentu saja kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih mengkaruniakan kesehatan dan juga umur, ya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dua nikmat ini yang banyak manusia tertipu, ya. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun katsirun minan nas as-sihah wal farag. Ada dua nikmat yang sebagian besar manusia tertipu dengannya, yaitu pertama nikmat sehat dan yang kedua nikmat kesempatan, nikmat umur yang Allah berikan kepadanya. Lebih-lebih alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita masuk kepada tema yang akan kita kaji, bahwa Islam adalah agama yang up to date dalam keadaan apapun, dalam situasi dan kondisi apapun. Islam adalah agama yang senantiasa aktual, ajaran yang tidak pernah usang, ya, ajaran yang tidak pernah out of date. Namun saya mengingatkan bahwa satu hal yang patut kita syukuri, ya, bahwa tidak terasa pada hari ini kita sudah memasuki 10 hari terbaik sepanjang tahun, ya. Dan mudah-mudahan kita juga akan ketemu dengan 1 hari terbaik sepanjang tahun. Adapun yang dimaksud dengan 10 hari yang terbaik sepanjang tahun itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan 1 hari yang terbaik sepanjang tahun, ada yang mengatakan adalah hari wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Ada yang mengatakan hari raya Idul Kurban. Jadi insyaallah hari Senin yang akan datang kita akan memasuki, atau Senin Selasa akan datang kita akan memasuki, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita sehingga kita bisa memasuki 1 hari yang terbaik
sepanjang tahun. Ini yang perlu saya ingatkan karena banyak mungkin yang lupa atau yang belum tahu. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Kata beliau, tidak ada satu amal solih yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal solih yang dilakukan pada hari-hari itu, yakni ayyamal ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang insya Allah mulai hari ini. Ya, sampai ada sahabat para sahabat yang hadir di situ bertanya. Qalu, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Tidak pula jihad di jalan Allah lebih baik. Qala, beliau bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah." Ya, kata beliau, tidak pula jihad di jalan Allah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bisyai'. Ya, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Artinya orang itu meninggal atau mati syahid, kemudian hartanya juga habis, ya, dibelanjakan untuk jihad fisabilillah tersebut. Nah, itu yang lebih baik lagi, ya. Yang jelas 10 amalan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita persiapkan diri kita, ya, untuk melaksanakan itu semuanya. Apa saja? Ya, yang pertama adalah puasa, memperbanyak puasa di bulan Zulhijjah ini dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, para ulama membolehkan. Atau paling tidak adalah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, pada hari di mana para jamaah haji wukuf di Arafah, yang keutamaannya akan menghapus dosa-dosa selama 2 tahun, ya. Kemudian perbanyak takbir dan zikir, ya. Takbir, bahkan para sahabat itu, ya, dijelaskan, yang juga diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, berkata, "Berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga hari-hari tasyrik, itu tanggal 11, 12, 13. Sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, lalu mereka bertakbir, ya. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Jadi ini takbiran di bulan Zulhijjah ini panjang sekali, ya. Bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Kemudian yang ketiga, menunaikan haji dan umroh. Yang tentu bagi kita yang ada di Indonesia sekarang ini belum bisa, ya. Ya, karena masih pandemi, karena belum diizinkan oleh kerajaan Arab Saudi, kecuali bagi para mukimin yang ada di Mekah yang mendapatkan tasrih tentu saja di kerajaan. Yang keempat, memperbanyak amalan sholih, ya. Jadi amalan-amalan yang diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
kemudian dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima juga berkurban, kemudian bertaubat, ya, ingat kembali amalan-amalan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya, ya, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati iman, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu diantara hal-hal yang perlu saya ingatkan bahwa dan patut kita syukuri bahwa pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memasuki hari-hari yang terbaik sepanjang tahun. Maka untuk itu isilah dengan amalan salih, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hindarilah perbuatan-perbuatan maksiat sekecil apapun, karena juga tentu saja dosanya akan lebih besar jika dilakukan di luar 10 hari yang terbaik ini. Ikhwati iman, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an, juga sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tentu kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar kita tetap di atas istiqomah di atas Islam. Ya, sebagaimana doa yang diajarkan dan diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, ya, teguhkanlah, kuatkanlah hatiku di atas agamamu, di atas Islam. Jangan sampai Islam ini lepas, ya, dari kita, dan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala entah kapan, ya, apalagi di masa pandemi sekarang ini, ya, subhanallah, entah sudah berapa ribu orang, para kiai, para ustadz, para duat, ya, para dai dan daiyah yang mendahului kita sampai hari ini. Ya, semoga mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kematiannya dalam keadaan mati syahid. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mencabut, ya, wabah ini, ya, yang mengancam keselamatan, yang mengancam nyawa manusia, yang membuat resah, ya, yang membuat kita tidak tenang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkatnya, dan tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat ini semua kalau kita juga beramal salih, kalau kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita. Makanya lebih-lebih pada hari-hari yang terbaik sepanjang tahun ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan dengan pasti. Ya, diantaranya dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan pintu-pintu barokah, pintu-pintu kebaikan dari langit dan dari bumi. Atau juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan solusi, akan memberikan jalan keluar, dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menjadikan segala urusannya itu mudah. Dan yang lebih penting lagi tentu saja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan pahala yang besar, pahala yang tidak terbatas di surganya nanti insya Allah.
Ikhwati iman, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Juga kita sekali lagi bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan kepada kita sehingga kita ada di atas Islam, dan tentu saja harus dilengkapi dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Itu generasi yang terbaik, yaitu para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ya, sebab saya ingat ketika ada orang, ya murid, mungkin kalau sekarang ini jamaah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia ada di atas Islam. Dia mengatakan alhamdulillahillazi hadana alal Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita ada di atas Islam. Kata beliau, kurang itu. Harus ditambahkan alal Islam was sunnah. Di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab memang realitanya seperti itu. Banyak orang-orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak berpegang kepada sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang kedudukannya sebaik-baik petunjuk, kemudian terjebak di dalam kesesatan. Ya, sementara orang yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, dijamin tidak akan tersesat. Sebagaimana dalam pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, yang disampaikan pada momen yang sangat penting, yaitu dalam khutbah Arafahnya, dan diulangi lagi di Mina, tanggal 9-nya di Arafah, tanggal 10-nya di Mina. Di antara poin penting yang beliau sampaikan adalah agar menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup. Taraktu fikum amroini lan tadillu abada ma tamassaktum bihima, yaitu kitab Allah wa sunnatan Nabi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya, selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, wa sunnatan Nabi, dan sunnah Nabi. Jadi Islam ini adalah satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya dengan Islam ya kita akan masuk ke sorga Allah Azza wa Jalla. Jadi hanya dengan Islam kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab sebagaimana kita yakini bahwasanya ya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan manusia untuk sementara di dunia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk selamanya. Ya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau bahwa manusia ini seperti orang yang sedang safar, seperti orang yang sedang safar. Kata beliau, manusia sejak diciptakan senantiasa menjadi musafir. An-nasu mundu khuliqu lam yazalu musafirina walaisa lahum hattu an rihalihim illa fil jannah aw nar. Manusia sejak diciptakan senantiasa menjadi musafir, batas akhir perhentian perjalanan mereka adalah sorga atau neraka. Ya, dan sorga dan neraka itu, ya, sorga itu ya tentu saja yang kita inginkan sebagai terminal akhir kita, itu hanya di
peruntukan bagi orang-orang Islam. Ya, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salih dan salihah. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi riwayat Muslim, Allah Azza wa Jalla berfirman, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku telah menyediakan surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan, ya, kenikmatan yang mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, terbersit pun dalam hati belum. Ya, itu disediakan bagi orang-orang yang salih, hamba-hamba Allah yang salih, bagi orang-orang muslim, mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dengan Islam ini agama yang tidak akan usang. Agama yang tidak akan pernah berubah. Ya, di antara jaminan Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang sering kita dengar, yaitu di surat Rum ayat 30. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Yang terjemahannya, hadapkanlah wajahmu terhadap agama dengan lurus, yaitu fitrah Allah yang disesuaikan dengan fitrah manusia. Jadi Islam ini agama yang paling cocok, yang paling pas, yang Allah pilihkan bagi manusia. Sebab manusia itu butuh agama. Sekalipun mereka tidak menerima Islam, mereka cari agama yang lain. Mereka tidak menerima agama samawi, mereka juga cari agama yang lain, bahkan bikin sendiri. Namun bagi kita, yakin bahwa itu semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima, dan di akhirat akan termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, la tabdila li khalqillah, tidak akan ada perubahan, tidak akan ada pergantian terhadap agama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama yang benar. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun, tetapi mayoritas manusia tidak tahu. Mafhum mukhalafahnya, logikanya, orang yang tahu Islam itu hanya sedikit. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Seandainya kita juga termasuk orang yang banyak tidak tahu tentang Islam, tetapi punya keinginan untuk tahu, punya keinginan untuk belajar, punya keinginan untuk menggali kebenaran yang ada di dalam Islam ini. Ya, sungguh berbahaya orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu, apalagi sok tahu. Membuat-buat agama, membuat-buat ajaran ya, yang menselisihi ajaran Islam. Waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini agama yang walaupun sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi dan Rasul yang pertama, yang dilengkapi pada Rasul yang terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agama yang sudah sempurna, agama yang siap pakai, agama yang tinggal mengikuti saja gampang, ya, tidak usah melakukan inovasi, tidak usah dimodifikasi, tidak usah ditambah, tidak usah dikurang. Ya, sebagaimana pesan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
Tugas kita itu apa? Sebagai muslim dan muslimah. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan mengada-ngada. Karena dengan Islam itu kalian sudah dicukupkan. Nah, ikhwati iman, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara bukti bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang senantiasa aktual, senantiasa up to date. Ya, banyak umpamanya dalam beberapa hal ya. Contoh umpamanya dalam adab-adab, adab makan, adab tidur, kemudian adab-adab yang lainnya, yang ternyata bahwa itu semuanya adalah juga menunjukkan bahwa Islam ini adalah aktual. Ya, contoh umpamanya bagaimana adab makan seorang muslim. Sabda Rasulullah SAW, kul washrab biyaminik, fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bisimali. Makan dan minumlah kalian dengan tangan kananmu, karena sungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Artinya ketika kita makan dan minum dengan tangan kanan dan diniatkan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti di situ ada nuansa ibadah. Tapi ketika makan dan minum dengan tangan kiri, di situ ada kemaksiatan karena menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa kaitannya dengan penelitian ilmiah? Ternyata subhanallah. Kenapa makan dengan tangan kanan? Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan langsung di kobok aja gitu. Dan sebelumnya cuci tangan dulu. Itu sunnah Rasulullah SAW, sebelum makan itu cuci tangan. Di mana dalam prokes sekarang ini juga kan diharuskan cuci tangan walaupun tidak mau makan. Nah, kemudian kenapa mesti pakai tangan kanan? Dalam seminar Mukjizat Al-Quran beberapa tahun yang lalu di Bandung itu disebutkan, ya karena di tangan kanan ini ada enzim yang bisa membantu proses pembusukan makanan. Jadi kerja lambung kita, kerja usus kita dibantu oleh tangan ini. Sementara di tangan kiri ini ada antibiotik, makanya tugasnya yang kotor-kotor. Ya, jadi ketika kita makan dengan tangan kanan, di samping melaksanakan sunnah Nabi SAW, ternyata secara ilmiah juga itu akan membantu proses pembusukan makanan. Makanya dulu sering orang tua itu, ya saya ya, kalau nyomot nasi gitu dari bakul tanpa sendok dimarahi itu. Kenapa? Karena akan cepat busuk, cepat basi. Nah, coba kalau tidak percaya, nanti malam sebelum tidur di meja makan ada sop di kobok dulu. Insya Allah besok itu akan basi. Ya, jadi ternyata Islam ini memang up to date. Contoh lain umpamanya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza waqa'ad dubab fi syarabi ahadikum falyagmishu tsumma yanjihu." Apabila ada lalat yang masuk ke minumanmu, kemudian tenggelamkan si lalat itu, kemudian buang.
Karena kata beliau, di salah satu sayap lalat itu ada penyakit dan yang satu lagi ada penawar. Dulu para sahabat lakukan aja seperti itu. Ternyata abad ke-20 baru dibuktikan. Di antaranya di laboratorium Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Benar itu, mana yang ada penyakit, mana yang ada penawarnya. Sayap yang masuk pertama kali ke air itu ada penyakit, kemudian yang berikutnya ada penawar. Shadaqah Rasulullah SAW, bahkan beberapa tahun yang lalu ada olimpiade di Georgia tentang lalat ini yang dimenangkan oleh para pelajar SLTA dari Jawa Timur, mendapatkan medali emas. Jadi mereka mengamati bahwa lalat ini banyak orang yang terkena diare karena lalat, sementara lalat tidak pernah kena diare. Artinya kata mereka berarti mereka punya penawar. Dan setelah diselidiki benar. Dan sekarang sedang dikembangkan sistem pengobatan yang diambil dari embrio lalat. Jadi Masya Allah, walaupun sudah kurang lebih 15 abad, ya kalau dihitung dari sejak zaman Nabi SAW, apalagi dari para Nabi dan Rasulnya sebelumnya, sudah berapa ribu tahun, Islam ini tetap up to date. Makanya sungguh rugi orang yang tidak ada di atas Islam. Ya, contoh lain umpamanya juga dulu Ustadz Ahmad Hasan, ya salah seorang guru utama di Persatuan Islam Persis, debat dengan Bung Karno. Ketika Ustadz Ahmad Hasan menyampaikan bagaimana cara membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing. Beliau menjelaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus dicuci 7 kali, salah satunya dicampur tanah. Kata Bung Karno waktu itu, Tuhan, sekarang ini sudah zaman modern, tidak usah pakai sabun lagi, tidak usah pakai tanah lagi, cukup pakai sabun saja. Kata beliau tidak, tetap harus pakai tanah. Dengan tanah cukup. Kalau Anda ingin mencuci kembali pakai sabun silahkan, tapi dengan sabun saja tidak cukup. Ternyata ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sekarang ini dibuktikan oleh para ahli kesehatan, oleh para dokter, kenapa di dalam mencuci jilatan anjing ini harus pakai tanah. Ternyata dari air liur anjing itu banyak sekali kuman-kuman, ya, penyakit yang membahayakan. Di antaranya para dokter mengemukakan alasan penggunaan tanah dalam menghilangkan najis yang berasal dari anjing, dan mengapa membasuh dengan air saja tidak cukup untuk menghilangkannya. Ya, dikutip dari ensiklopedia Mukjizat Al-Quran dan Hadis, dalam sebuah forum tentang kesehatan umum, para dokter mengemukakan rahasia kenapa harus tanah, tidak bahan yang lainnya. Di situ dijelaskan hikmah 7 kali basuhan yang salah satunya dengan tanah dalam menghilangkan najis jilatan anjing, karena virus anjing itu sangat lembut dan kecil. Sebagaimana diketahui, semakin kecil ukuran mikroba, ia akan semakin efektif untuk menempel dan melekat pada dinding sebuah wadah. Air liur anjing mengandung virus berbentuk pita cair, maka dalam hal ini tanah berperan sebagai penyerap mikroba sekaligus virus-virus yang menempel lembut pada wadah tersebut. Subhanallah, shadaqah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata
ada virus-virus, ada kuman-kuman yang hanya bisa mati dengan tanah. Ya kurang aktual bagaimana gitu, kurang up to date bagaimana. Agama mana yang memberikan jawaban seperti itu? Gitu kan. Contoh lain umpamanya, bahwa Islam ini selalu up to date. Ketika berbicara tentang adab mau tidur, adab bangun tidur aja. Di antara adab bangun tidur itu, selain berdoa, ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, kemudian di antaranya juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, idastaiqadha ahadukum min manamihi fatawadda fal yastansir salasa marratin fa inna syaitan yabitu ala haishumihi. Dikata beliau, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya lalu berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidungnya. Jadi istinsyak dan istinsar, menghirup air ke hidungnya, di dalam hadis yang disebutkan salah samarratin 3 kali, kemudian mengeluarkannya kembali, ya salah samarratin di sini disebutkan sebanyak 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala haishumihi, karena setan tinggal bermalam dalam batang hidungnya. Ya, Masya Allah ya, kalau kita wudu setiap mau tidur, gitu kan. Ada lagi kan sabda Nabi SAW, apabila seorang hamba berwudu, kemudian setelah itu berbaring ke kanan di atas tempat tidurnya, kemudian berdoa, Allahumma aslamtu wajhi dan seterusnya, kalau dia mati pada malam itu, mati dalam keadaan fitrah, dan kalau dia hidup juga dalam keadaan baik. Masya Allah, mau tidur berwudu, setelah bangun tidur juga berwudu. Dan sekarang juga orang mencari apa namanya, untuk membuktikan apakah dia itu positif corona atau negatif juga melalui hidung. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menekankan fal yatawaddo. Lantas memberikan stressing di sini, fal yastansir salasa marratin fa inna syaitana yabitu ala haishumihi. Jadi berwudu, kemudian menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya lagi selama 3 kali, karena setan itu tinggal di dalam hidungnya. Para jemaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi seperti itulah di antara bukti, dari sekian banyak bukti bahwa Islam adalah agama yang sangat aktual. Islam adalah senantiasa up to date. Islam tidak akan usang. Islam akan menjawab berbagai macam problematika hidup dan kehidupan manusia. Makanya tidak ada jalan lain bagi kita, bagi seluruh manusia, untuk kembali kepada Islam, ya, kalau dia ingin mendapatkan kebaikan. Kalau manusia itu serius ingin jauh daripada azab Allah Azza wa Jalla. Ya, karena pada akhirnya kita meyakini bahwa ketika Islam diagungkan, ketika Islam dimuliakan, ketika Islam diaplikasikan, maka keberkahan, berbagai macam kebaikan akan Allah datangkan. Ya, contoh umpamanya yang sederhana, negara-negara yang memuliakan Islam, yang memuliakan Al-Quran, itu senantiasa mendapatkan
keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ketenangan. Dan itulah di antara bukti apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tanpa kembali kepada Islam manusia ini tidak akan bisa keluar dari berbagai macam problematika hidup dan kehidupannya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, beliau bersabda, "Idza tabayatum bil ainah wa akhadtum aznabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dzullan la yanji'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sudah berjual beli dengan sistem inah, sistem riba, berpegang kepada ekor sapi, gemar bertani, artinya gemar berternak, gemar bertani, hubbud dunya, ya, dunia sebagai segala-galanya, dunia sebagai tujuan hidupnya, dunia bukan sarana atau bekal hidupnya, kemudian meninggalkan jihad, tidak ada lagi upaya untuk mencari kebenaran, tidak ada lagi kesungguhan di dalam menuntut ilmu agar tidak terjebak dalam kesesatan, agar tidak menjadi korban fitnah syubhat, ya, tidak sabar ketika menghadapi ujian ajakan untuk melakukan kemaksiatan. Apa yang akan terjadi? Sabda Nabi SAW, sallallahu alaikum dzullan, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Dalam hadis yang lain disebutkan bencana, balaan, bencana demi bencana, musibah demi musibah. Yang satu belum selesai, sudah datang lagi yang lainnya. Kapan itu akan berakhir? Rasulullah SAW dengan pasti menjelaskan kepada kita, dan ini wajib kita yakini, la yanji'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut, tidak akan menarik itu semuanya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an, itulah yang dapat disampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurang mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Ya, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.